Komunikasi. Nah, kata komunikasi sudah sering kali kita dengar. Pengertian secara umum tentang komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide, pemikiran, ataupun emosi dari satu pihak ke pihak lainnya dengan menggunakan berbagai cara ataupun media. Nah, tujuan utama dari komunikasi yaitu menciptakan pemahaman bersama dari pihak satu maupun pihak lainnya, dari pengirim maupun penerima. Bisnis adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, kegiatan ini mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa oleh konsumen. Nah, kegiatan ini sangat penting karena merupakan dasar operasional sehari-hari perusahaan dan berkontribusi terhadap pencapaian jangka panjang perusahaan. Komunikasi dalam aktivitas bisnis melibatkan pertukaran informasi, ide atau gagasan antar pihak-pihak yang terlibat dalam urusan bisnis tersebut untuk mencapai tujuan bisnis, menjaga hubungan, dan menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Komunikasi dapat dilakukan melalui saluran email, presentasi, rapat, ataupun media sosial yang penyampaian informasinya dilakukan secara jelas, tepat, dan penuh rasa hormat. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan komunikasi dalam bisnis. Nah, komunikasi dalam bisnis ini sangat penting, baik itu individu maupun kelompok. Nah, tujuan komunikasi ini meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, menyampaikan informasi. Nah, menyampaikan informasi ini memberikan informasi yang relevan tentang operasional, manajerial, dan pemasaran kepada pihak yang terkait. Dan yang kedua, yaitu melakukan persuasi. Nah, melakukan persuasi ini mempengaruhi dan meyakinkan kepada pihak lain untuk menerima ide atau melakukan tindakan-tindakan tertentu. Dan yang ketiga adalah membangun kolaborasi. Nah, membangun kolaborasi ini meningkatkan kerjasama antara individu maupun kelompok dalam bisnis, sehingga aktivitas dapat berjalan lebih efektif. Unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi terbagi menjadi 7 bagian, yaitu pertama, komunikator. Komunikator merupakan individu atau kelompok yang menyampaikan pesan. 2. Message atau konten. Message atau konten merupakan informasi atau isi yang disampaikan oleh komunikator. 3. Media atau saluran. Media atau saluran terbagi menjadi 3, yaitu media lisan, tulisan, dan elektronik. 4. Feedback atau umpan balik. Feedback atau umpan balik dibagi menjadi 2, yaitu feedback positif dan feedback negatif. 5. Penerima. Penerima merupakan individu atau kelompok yang menerima pesan. 6. Situasi atau lingkungan. Situasi atau lingkungan terbagi menjadi 4, yaitu lingkungan fisik, alam, budaya, dan sosiologi. Dan yang terakhir yaitu dampak atau pengaruh, yaitu segala sesuatu yang berdampak terhadap proses komunikasi. Jenis-jenis komunikasi ada 2, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan untuk menyampaikan pesan. Ini menyangkut tentang 2 aspek utama, yaitu berbicara dan menulis, serta mendengarkan dan membaca. Contoh komunikasi verbal yaitu pidato, presentasi, dan rapat. Komunikasi non-verbal merupakan cara menyampaikan pesan tanpa melibatkan kata-kata, tetapi lewat ekspresi wajah, intonasi suara, kontak mata, dan bahasa tubuh. Hal ini dianggap lebih jujur karena komunikasi efektif itu berasal dari sinyal non-verbal. Salah satu contohnya yaitu ekspresi wajah. Ketika wajah tersenyum berarti menandakan bahwa seseorang itu sedang bahagia.